Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan kama yurdi Rabbana jalla wa ala. Alhamdulillah hamdan yaliqu bijalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman, takwa serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah hujan. Karena air merupakan sumber seluruh kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air itu sumber segala kehidupan. Dengan air kita minum. Hewan-hewan begitu pula yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan bagi kalian air dari langit, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Dan air adalah sarana bagi kita untuk bersuci, baik bersuci secara zahir maupun batin. Air tidak hanya mensucikan badan kita dari hadas dan najis, namun air juga bisa mensucikan hati dan jiwa kita dari penyakit-penyakit hati. Kesombongan, iri, dengki, godaan nafsu, syahwat, syaitan bisa dibersihkan dengan air. Tatkala kita dikuasai oleh hawa nafsu atau kita digoda oleh syaitan, maka segera mengambil air wudu. Air yang mengenai jasad kita itu pula membersihkan hati dan jiwa kita. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, dengan air wudu tersebut dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah kita, tangan kita, kaki kita berguguran dengan tetesan air wudu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 11, "Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijzas syaitan." Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bagi kalian hujan dari langit, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala hendak mensucikan kalian dan menghilangkan dari kalian gangguan syaitan. Maka tatkala kita dikuasai oleh syaitan atau hawa nafsu, segera ambil air wudu. Terlebih jika kita sempurnakan dengan mengerjakan salat 2 rakaat, bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di negeri dengan curah hujan yang tinggi,
Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Dan di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, di antaranya adalah dengan mengamalkan adab-adab serta sunnah-sunnah ketika turun hujan. Adab yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membaca doa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Karena betapa banyak hujan yang justru menjadi musibah serta bencana bagi kita. Hujan yang menyebabkan banjir, yang seharusnya air tersebut kita harapkan untuk menumbuhkan tanaman-tanaman di ladang-ladang dan sawah-sawah kita. Namun air tersebut menggenangi fasilitas-fasilitas umum, perkantoran, terminal, pasar-pasar, sehingga bisa mengganggu aktivitas kita, bahkan bisa melumpuhkan aktivitas kita. Maka jangan lupa setiap kali turun hujan kita hendaknya membaca doa ini. Kemudian yang kedua, sebelum turun hujan atau ketika turun hujan sering sekali terjadi angin. Maka Nabi SAW juga mengajarkan doa kepada kita, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi rih wa khaira ma fiha wa khaira ma umirat bihi. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau, kami memohon kepada Engkau kebaikan angin ini dan kebaikan apa yang terkandung dalam angin ini dan kebaikan yang dengannya ia diperintahkan. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi, dan kami berlindung kepada Engkau dari kejelekan angin ini dan kejelekan apa yang terkandung dalam angin ini dan kejelekan yang dengannya ia diperintahkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Angin ada yang baik dan ada yang buruk. Angin yang baik adalah angin di antaranya yang membantu proses penyerbukan pada tanaman-tanaman kita. Kandungan air juga ada yang baik dan ada yang buruk. Di antara kandungan yang baik yang ada di dalam angin, angin yang kaya dengan oksigen, yang bisa membersihkan udara di sekitar kita. Angin yang buruk dan diperintahkan untuk keburukan, angin yang memporak-porandakan bangunan-bangunan kita, pepohonan-pepohonan tumbang. Dan di antara kandungan yang terdapat di dalam angin, sebagaimana dikisahkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, angin bisa membawa wabah dari satu negeri ke negeri yang lain. Maka setiap kali terjadi angin, jangan lupa kita membaca doa ini. Kemudian yang ketiga, ketika turun hujan sering sekali disertai dengan halilintar atau petir. Maka Nabi SAW juga mengajarkan doa kepada kita, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Nabi SAW membaca satu ayat di dalam surah Ar-Ra'd, Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Segala puji bagi Allah, Maha suci Allah yang kepadanya petir bertasbih dan juga para malaikat. Dan tentunya kita tidak memahami bagaimana cara petir bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, waktu turun hujan adalah waktu diijabahinya doa. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim di dalam Al-Mustadrak dan juga Al-Bazzar dan lainnya, Nabi SAW bersabda, "Thintani ma turaddan, ad-du'a'u 'indan nida' wa tahtal matar." Dua perkara yang tidak tertolak,
Yang pertama doa ketika dikumandangkan adzan dan doa di saat turun hujan. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang sangat banyak di negeri kita ini. Bahkan terkadang berhari-hari sampai 1 pekan kita diguyur hujan. Itulah saat terbaik untuk kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian di antara sunnah juga kita menikmati air hujan. Guyuran hujan kita basahkan di badan kita. Ini juga merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, setelah selesainya hujan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kami diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, jika kita mengamalkan sunnah-sunnah ini ketika turun hujan, maka hujan ini akan mendatangkan rahmat bagi kita, dan insya Allah kita akan dihindarkan dari berbagai macam musibah dan bencana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama kita adalah agama yang sempurna, mengajarkan adab-adab, tata cara sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Maka apabila kita memperhatikan dan mengamalkan adab-adab ini, maka insya Allah kehidupan kita akan penuh dengan keberkahan dan tentunya pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Maka mari kita mendalami ajaran Islam yang mulia ini untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairis sahabati ajma'in wa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' 'anna al ghala'a wal waba'a war riba waz zina waz zalazila wal mihan wasu'il fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah.